Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evaliana Tumanggor dari kelas H Universitas Islam Riau, angkatan 2021. Dosen pengampu Dr. Asnawi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Langsung saja ke penjelasan pertama, dimulai dari pemakaian huruf, yaitu huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, seperti gambaran slide yang saya sediakan. Seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Dan tertera juga pada slide yang saya sediakan. Selanjutnya itu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu dimulai dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Selanjutnya D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong, dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, O, E, dan O. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, Ng, Nya, dan Xia. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Terusnya huruf kapital, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Tapi apanya itu diawali dengan huruf A, yaitu huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Seperti huruf besar Amir Hamzah. Dan seperti yang saya sediakan slide-nya ini. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku, salah satu asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Bojangga Baroe mengeluarkan semangat kebangsaan. Selanjutnya, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegakkan bagian tulisan yang sudah ditulis garis miring. Seperti misalnya huruf seperti pada kata Ramadan. Tidak dapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Lanjut pada penulisan kata. Yang pertama itu adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Yang kedua itu kata berimbuhan. Imbuhan atau biasa disebut dengan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, dan semacamnya. Lanjut lagi ke bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Strip di antara unsur-unsurnya. Seperti anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, lauk pauk, mondar-mandir, dan yang seperti saya sediakan slide di sini. Lanjut lagi ke gabungan kata.
Satu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Lanjut yang E, pengenalan kata. Pengenalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenangnya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, niat, saat. Lanjut yang F, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Mau tahu contohnya seperti di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kencang perjuangan. Yang G, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya seperti, bacalah buku itu dengan baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apa tak gunanya bersedih hati? Lanjut lagi ya, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan jabatan, atau pengangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya seperti A. Haji Nasution. Contohnya banyak nih, seperti yang saya sediakan slide-nya. Lanjut lagi, yang I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Contohnya angka Romawi itu seperti yang saya sediakan slide ini. Bisa dilihat teman-teman. Lanjut lagi. Yang J, kata ganti ku, kau, kumu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kubaca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Yang K, lanjut lagi, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya surat itu dikembangkan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pemberi. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Lanjut ke bab 3, pemakaian tanda baca. Yaitu diawali dari tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya mereka duduk di sana. Itu sangat diperlukan titik. Dia akan datang pada pertemuan itu. Setelah itu langsung kita bikin tanda titik. Lanjut lagi ke, sabar ya teman-teman. Yang B itu tanda koma. Pasti kita tahu kan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya lebih dari satu yang dibilang ya. Misalnya telepon, seluler, komputer, atau internet. Bukan barang asing lagi. Buku, majalah. Itu sangat dibutuhkan tanda koma. Selanjutnya teman-teman. Lanjut ke tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat secara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, teman-teman bisa lihat di sini, hari sudah malam.
Anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Ibu menulis makalah. Adik membaca cerita pendek. Bisa dilihat di sini ya, di slide yang saya sediakan, teman-teman. Yang D, lanjut ke tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya seperti mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Lanjut lagi ke E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Misalnya di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Contohnya ada di slide yang saya sediakan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa baca kalau ingin tahu selengkapnya. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang F, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Mau tahu contohnya? Kemerdekaan bangsa saya yakin dan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Lanjut ke G ya teman-teman. Tanda tanya. Satu itu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Pasti kita sering bertanya, lalu kita harus menggunakan tanda tanya supaya orang tersebut mengerti. Sebenarnya kita bertanya atau kita memberi informasi gitu. Misalnya seperti, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Itu wajib sekali kita memakai tanda tanya. Supaya yang menjawab juga tidak bingung. Kalau itu sebenarnya yang kita tanya itu adalah pertanyaan. Lanjut ke H, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah. Misalnya, teman-teman, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Bisa lihat contohnya di sini ya, teman-teman. Itu hanya sekilas saja. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan adalah bagian yang dihilangkan. Misalnya penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik lain lubuk lain ikannya. Untuk catatan, yang pertama, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik 4 buah. Perlu diingat ya, teman-teman. Lanjut lagi ke tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya seperti tanda petik merdeka atau mati. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Contohnya juga ada di slide yang saya sediakan teman-teman. Bisa lihat. Lanjut ke tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya tanda tanya dia. Tanda petik kau dengar bunyi kring-kring tadi, tanda tanya, tanda petik lagi. Bisa lihat contohnya di sini ya teman-teman. Lanjut ke tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Contohnya itu seperti juga Universitas Islam Riau atau dalam kurung UIR ya teman-teman. Lanjut ke tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik.
Contohnya juga tersedia pada slide yang saya sediakan ya teman-teman. Lanjut yang N, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contohnya seperti ini teman-teman. Bisa lihat. Yang O, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya juga saya sediakan slide-nya ya teman-teman. Lanjut ke penulisan unsur sarapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, dan juga Belanda. Kalau dari Arab, ini teman-teman bisa lihat contohnya ya. Ini juga masih contoh-contohnya nih ya, teman-teman. Ini masih contohnya ya, teman-teman. Contoh-contoh dari bahasa-bahasa Sanskerta, Arab, dan sebagainya tadi. Ini masih contoh-contohnya juga ya guys. Baiklah, saya ulang dari bawah. Ini contoh-contohnya ya guys. Teman-teman bisa lihat di sini indeks dari ini buku. Ini contoh-contoh dari bahasa-bahasa Arab. Berikut adalah info. Nah, teman-teman, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.